Halo semua, balik lagi dengan saya Aditya Anda di podcast Tanya Dok. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai topik estetika dan anti-aging, kesehatan gigi dan mulut, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan di episode kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai penyakit menular seksual, yaitu gonore. Seperti apa penyakit gonore dan kenapa bisa terkena penyakit gonore dan apa penyebabnya dan gejalanya seperti apa. Dan kita akan bahas itu, tapi tenang, saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dokter kita, dokter yang cantik cerita, Dokter Bi. Dok, kita balik lagi di podcast Tanya Dok. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Langsung aja nih, mengenai gonore yang ingin saya bahas. Sebetulnya gonore itu seperti apa sih, Dok? Gonore atau mungkin bahasa awamnya kencing nanah ya, kalau pernah dengar ya, itu merupakan suatu infeksi menular seksual ya, dimana penyebabnya yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae namanya, dan biasanya menyerang area-area yang lembab seperti uretra pada baik pada pria maupun wanita. Uretra itu saluran lubang kencing ya di kelamin. Kemudian cervix itu area kelamin di perempuan. Kemudian rektum atau anus, bisa juga tenggorokan sampai mata gitu. Dan infeksi ini biasanya ditularkan melalui hubungan seksual, namanya infeksi menular seksual kan. Ditularkan melalui hubungan seksual, yaitu baik secara genitogenital, artinya kelamin dengan kelamin, maupun anal, yaitu kelamin dengan anal. Kemudian juga secara oral, ya, seks secara oral, di mana ya ditularkan melalui hubungan seksual dari si penderita ke si pasangan ya, ya pasangan seksual. Terdampak. Iya betul. Gitu. Sebetulnya ketika seseorang kemudian menyadari bahwa saya terkena gonore nih, nah itu sebenarnya ada gejala-gejala tadi. Ya, gejala-gejalanya biasanya kalau pada laki-laki itu nyeri saat buang air kecil yang disertai dengan keluarnya cairan seperti nanah ya, warna kayak kuningan seperti itu. Kemudian kalau untuk perempuan biasanya gambarannya agak samar, jadi sering lewat ya, maksudnya nggak terlalu aware kalau perempuan. Jadi kalau pada perempuan kadang-kadang hanya seperti adanya keputihan yang abnormal. Mungkin keluarnya banyak atau agak berbau mungkin, atau ya sama kayak kekuningan. Kemudian juga bisa disertai nyeri saat melakukan hubungan seksual. Kemudian juga bisa disertai dengan nyeri perut bawah, bagian bawah kayak gitu. Sebetulnya kalau misalnya si gonore itu tidak disembuhkan, jangka panjangnya seperti apa? Ya, gonore ini bisa menyebabkan berbagai komplikasi ya. Misalkan pada perempuan dia bisa menyebabkan radang di daerah panggul, jadi menyebabkan PID atau pelvis inflammatory disease. Kemudian juga bisa merusak tuba fallopi, yaitu tuba itu saluran dari indung telur. Yang menghubungkan si indung telur ke rahim, itu ada saluran namanya tuba. Jadi merusak tubanya. Kalau tubanya rusak bisa menyebabkan infertilitas atau kemandulan gitu. Sedangkan pada laki-laki dia juga bisa menyebabkan infeksi ya, radang di saluran buah sakar atau testis, atau nama penyakitnya ya epididymitis seperti itu. Dan biasanya gonore ini juga bisa meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit lainnya, yaitu HIV. Ya, dan juga biasanya pada bayi, kalau misalkan ibu yang lagi hamil kemudian akan melahirkan bayi, misalkan dia terkena, itu kan dari jalan lahir ya. Kalau lahir secara normal, bisa menyebabkan komplikasi ke bayinya, yaitu kebutaan. Ya kan, bisa kena mata tadi kan. Salah satunya kebutaan pada bayi, atau juga misalkan selama hamil ada infeksi yang berulang, misalkan seperti itu, menyebabkan bayinya bisa bayi lahir rendah. Kemudian juga
infeksi lain di bayinya juga bisa, ataupun ketuban pecah dini ya, komplikasi kehamilan atau waktu mau melahirkan gitu. Terus ketika sudah terkena gonore, sudah tahu gejalanya, sebetulnya apa sih dok yang bisa dilakukan kepada seorang terdampak itu, dan kemudian gimana cara menyembuhkan? Ya, tentu saja kalau memang sudah ada gejala ya, dan memang ada perilaku yang beresiko, ya segera konsultasi ke dokter ya, untuk memastikan kita akan melakukan pemeriksaan baik secara fisik maupun pemeriksaan laboratorium penunjangnya. Kalau memang dipastikan positif, kemudian kita akan tentu saja memberikan terapi ya. Terapi utamanya yaitu antibiotik, karena antibiotik kan untuk bakteri. Ini kan gonore ini merupakan bakteri. Jadi sebenarnya gonore ini bisa sembuh melalui pengobatan yang pasti tepat, dosisnya juga tepat, dan yang perlu aware ini untuk pengobatan ini harus benar-benar istilahnya harus selain apa ya, dosisnya, terus untuk konsultasi dengan dokter ya, karena sekarang ini banyak resistensi antibiotik. Resistensi itu istilahnya kayak nggak mempan ya, kebal gitu istilahnya, kumannya kebal terhadap si obat. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, kita tentu saja akan lebih sulit untuk mengobati si penyakit gonore ini. Terus biayanya pasti akan lebih membengkak ya, karena kan kita harus mencari antibiotiknya, mana yang cocok. Kadang-kadang juga nggak cuma tunggal atau satu macam doang, harus kombinasi, baik yang mungkin diminum maupun yang disuntikkan, seperti itu. Dan karena saking banyaknya kejadian resistensi, yang kita takutkan jangan sampai udah nggak ada antibiotik lagi yang bisa untuk mengobati si gonore ini. Makanya untuk gonore ini yang perlu hati-hati, jangan sembarangan cuma beli obat sendiri, minum sendiri gitu ya, yang ditakutkan resistensinya gitu. Selain itu ya, kalau misalkan nggak tepat dosis, misalkan harusnya dosisnya sekian, harus diminum sekian hari, tapi dia mungkin cuma merasa udah bagus 2 hari 3 hari stop obat sendiri, misalkan begitu, dan ditakutkan kan kumannya sebenarnya sepenuhnya belum mati ya, atau belum sembuh total, tapi dia udah berhenti sendiri. Nah, kumannya jadi istilahnya kayak bermutasi, lebih kebal, sehingga diberikan antibiotik udah nggak bisa lagi gitu. Jadi ya itu hati-hati aja. Sebenarnya untuk kuman ini bisa sembuh total harusnya. Gitu. Berarti sebetulnya memang harus dalam pengawasan dokter ya? Iya, betul. Sederhananya seperti itu. Ya. Tadi kan itu yang sudah terdampak dan kemudian bisa disembuhkan atau tidak. Kalau yang belum terdampak ya, sebetulnya bisa dicegah tidak gonore itu? Ya, tentu saja beberapa tips ya. Yang pertama, untuk yang istilahnya melakukan hubungan seksual aktif itu meminimalkan ya dengan pengaman atau kondom ya, misalkan. Meskipun itu memang tidak 100% menjamin akan aman ya. Kondom ini paling enggak bisa sedikit membatasi lah ya, yang tadi saya bilang, baik nggak cuma penyakit gonore ini aja, tapi penyakit infeksi menular seksual yang lainnya. Kemudian tentu saja harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya. Kalau memang istilahnya yang ada bergejala atau yang istilahnya aware terhadap diri sendiri yang beresiko tadi, misalkan ada gontakan di pasangan, terus ya kita mesti lebih lebih aware lagi untuk kesehatan sendiri dengan cara pemeriksaan ya, bisa ke dokter, konsultasi, kemudian nanti kita akan melakukan screening seperti itu ya. Kemudian yang terakhir terbuka dengan pasangan tentang status kesehatan seksual ya. Menginjak ke pernikahan ya dok ya? Ya, biasanya kan bisa di screening atau ya terbuka, kemudian kalau salah satunya ada gejala, biasanya kita akan istilahnya menyarankan pasangan, atau kita tracking lah siapa aja yang kemungkinan sudah kontak, yaitu mohon untuk diperiksa juga, karena untuk kita memotong penyebaran yang lebih luas lagi begitu. Ya, gitu. Ada lagi dok tipsnya atau cukup barangkali?
Ya, mungkin kira-kira itu aja. Nah, itu jadi Sobat Panda di luar sana tetap harus aware dengan kondisi kesehatannya sendiri, apalagi yang sudah ingin menjelang ke pernikahan ya dok ya. Siapa tahu pasangannya itu dijamin clean atau tidak, itu harus di tracking, mulai dicari, ditelusuri, diperiksa, juga dikonsultasikan dengan dokter. Cukup dok ya untuk episode kali ini, tapi jangan khawatir, masih ada episode selanjutnya di podcast Tanya Dok. Dan Sobat Pandawa jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya Tanya Dok bisa to the next episode lagi. Saya Dede Ananda dan saya Dr. Martina. Ya, kami pamit undur diri. Terima kasih. See you to the next episode.